Halo teman-teman, kenalin nama aku Nadina Reza Sabila dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 24201280. Tantangan perkembangan di era digital, pengaruh teknologi dan media sosial pada perkembangan psikologi dan sosial peserta didik. Perkembangan media sosial memiliki banyak dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif terhadap pendidikan anak sekolah dasar. Selain dampak perubahan sosial pada anak, situs teman sosial terus menimbulkan sejumlah masalah lainnya, mengingat bahwa tujuan utama situs jejaring sosial adalah untuk tumbuh. Keadaan ini cukup ironis dalam penggunaan media sosial terhadap dampak positif dan negatifnya. Dampak positif, media sosial membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan, memahami teknologi, mengembangkan keterampilan, menyalurkan kreativitas, dan mendapatkan dukungan sosial. Mereka dapat belajar berbagai bakat, serta merasa lebih terhubung dengan teman sebayanya, menjadikan bagian penting dalam perkembangan di era digital. Dampak negatif, di antara beberapa dampak, salah satunya adalah intimidasi daring yang mencakup pelecehan, penyebaran informasi negatif, dan peniruan identitas berbentuk beragam seperti bullying, pencemaran nama baik. Sementara itu, perkembangan adalah proses berkelanjutan yang membantu anak-anak belajar melalui bermain, yang berperan penting dalam perkembangan moral dan memahami lingkungan mereka. Selanjutnya yaitu strategi relatif untuk mengatasi tantangan ini. Yang pertama, pendekatan literasi digital sejak dini. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman tentang etika digital, keamanan siber, dan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang didapatkan dari internet. Anak-anak perlu dilatih untuk mengenali berita palsu, konten berbahaya, dan cara menjaga privasi diri. Lalu, yang kedua, pengawasan dan pendampingan dari orang tua dan guru. Guru dapat menyisipkan nilai-nilai etika digital dalam setiap proses belajar, seperti pentingnya menghargai karya orang lain, tidak menyebarkan informasi tanpa verifikasi, dan menjaga sopan santun dalam interaksi online. Selanjutnya nomor 3, penerapan program kesehatan mental di sekolah. Layanan ini harus menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk menceritakan keresahan mereka. Selain itu, program kesehatan mental seperti pelatihan kesadaran emosional, manajemen stres, dan digital detox perlu dirancang sebagai bagian dari kegiatan sekolah. Lalu, yang nomor 4, mendorong interaksi sosial nyata. Kegiatan seperti kerja kelompok, diskusi kelas, permainan kolaborasi, kegiatan ekstrakurikuler, dan optik kelas sangat penting untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, empati, kerjasama tim, serta membangun relasi sosial yang sehat. Lalu yang nomor 5, membangun kesadaran diri. Dengan meningkatkan kesadaran diri, peserta didik akan lebih mudah mengontrol penggunaan media sosial, membuat batasannya sehat, serta memilih aktivitas yang lebih produktif dan bermanfaat bagi pertumbuhan pribadi dan akademik mereka. Lalu materi selanjutnya yaitu konsep belajar dan pembelajaran. Konsep belajar dan pembelajaran dapat dianalisis secara mendalam dalam konteks pendidikan. Belajar merupakan proses internal yang melibatkan perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang relatif permanen sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dalam konteks pendidikan, belajar tidak hanya sebatas menerima informasi, tetapi meliputi pemahaman, pengelolaan, dan penerapan pengetahuan yang diperoleh secara aktif oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perilaku belajar pada peserta didik. Yang pertama yaitu
perhatian dan konsentrasi. Yang kedua, keaktifan dalam proses belajar. Yang ketiga, rasa ingin tahu. Yang keempat, kemampuan mengingat dan mengaplikasikan. Yang kelima, ketekunan dan kedisiplinan. Yang keenam, kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketujuh, sikap positif terhadap belajar. Yang kedelapan, kemampuan berinteraksi sosial. Selanjutnya yaitu cara menguraikan dan memahami konsep pembelajaran secara sistematik. Belajar itu ibarat sebuah perjalanan, bukan sekedar menumpuk informasi di kepala, tapi sebuah proses transformasi dari diri seseorang. Dalam konteks pendidikan, belajar adalah momen di mana siswa mengalami perubahan nyata, baik dalam cara berpikir, sikap, maupun kemampuan. Proses ini bukan sesuatu yang terjadi secara instan, melainkan melalui pengalaman, refleksi, dan latihan yang berkelanjutan. Bayangkan belajar sebagai sebuah teman yang tumbuh subur ketika dirawat dengan baik oleh pengalaman dan rasa ingin tahu. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang soalannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.